Nah, oke guys, ya welcome back. Ini kita akan bahas Bitcoin movement-nya ya. Setelah tepat kemarin 1 April, monthly closing candle. Setelah candlestick yang berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5 ini merah, per bulan April dia closing dengan keadaan seperti ini guys. Memang hijau, tapi ini tidak ada momentum. Ini cuma koleksi biasa dan tetap ini merupakan pelemahan juga. Cuman ya udah mulai istirahat, sudah mulai di fase seperti, wah seller udah mulai habis nih. Tapi ini masih ada potensi dia akan mengalami yang namanya drawing down lagi ke bawah nih, turun lagi ke bawah. Oke. Dan ditambah memang kita cek juga secara momentum ini masih di bawah ya beda satu. Oke. Artinya seller masih kuat, cuman ya udah mulai habis lah tenaganya daripada di market stick sebelumnya. Nah, kalau kita cek ini juga merupakan area dari supportnya, support level masih ada di bawah sini. Artinya bisa jadi dia turun sekali lagi di sini dari sideways. Itu masih bisa terjadi guys, oke. Jadi kalian perlu perhatikan, dan kalau kita cek dari weekly time frame sebenarnya ini nggak ada apa-apa juga, masih cenderungnya nggak ada pergerakan yang cukup signifikan. Kalau kita cek juga ini merupakan base, lalu dia drop. Nah, di sini juga bentuk yang namanya base lagi, ya potensinya adalah dia bisa kembali namanya drop lagi. Jadi di drop base drop, oke. Masih ada pola continuation nih, karena kalau kita cek di daily time frame juga sama, sebelumnya kita juga udah bahas ya beberapa kali, ketika dia turun sampai support, di sini dia rebound dan tepat dia menyentuh IBR satunya sebagai resisten sekaligus dari fair value gap, seller kembali masuk. Dan per sekali masuk di situ dia langsung drop kurang lebih 4%. Artinya dengan kondisi candlestick seperti ini, kalau kita lihat sampai daily besok closing kayak gini, ini besar kemungkinan dia akan kembali drop lagi guys. Tapi beda hal kalau nanti kita melihat daily closing dia meninggalkan jejak atau wick di bawah sini, ya kan? Ya wick di sini nge-wick nih. Ini bisa jadi kita bisa lihat bahwa memang Bitcoin masih dalam fase sideways, jadi ada potensi dia kembali lagi ke atas lagi sini. Itu karena ini merupakan masih key level juga. Kenapa? Nah ini kalau kita cek based on liquidation heatmap ya, di mana kalau kita cek 68.000 masih jadi area key level yang perlu diperhatikan. Ini merupakan magnet harga juga, jadi ada potensi harga bisa bergerak naik ke atas. Ya, ini tebal banget kuningnya. Kalau kita cek juga di sini, liquidation map. Nah, dimana dari 1 hari terakhir, kalau untuk sekarang kembali turun, sepertinya bensinnya itu udah terlalu habis guys. Dimana dia perlu nih ngabisin dulu yang di atas nih, yang short nih, di sweep dulu ya kan. Ini apalagi tinggi nih. Ketika dia di sweep, baru dia itu jadi bensin untuk kembali turun lagi guys. Nah, itu masih pada tembal nih di atas nih. Artinya masih ada potensi dia pullback dulu ke atas. Oke. Dan kalau kita cek di midcap-nya di sini, di 4 hour-nya, kita cek 4 hour time frame di sini, nah jelas. Tadi kita bilang ya, 60.000, 68.000 itu ada area ideal. Nah, kenapa? Sama, ini merupakan supply sebelumnya, ya kan, itu kita bahas. Dan kalau kita tarik Fibonacci dari titik pucuk ke low, ini merupakan golden pocket-nya. Tepat ketika dia hit golden pocket, dia reject di sini. Artinya seller masuk di sini nih. Dan sekarang dia berhasil breakout dari rising wedge pattern. Nah, rising wedge pattern ini adalah pola yang namanya reversal. Dari sebelumnya dia turun, di sini kenaikan pelan-pelan, ya kan, korektif pergerakannya, and then harga breakdown. Dengan kondisi candlestick, momentumnya cukup besar sellernya. Artinya, ekspektasinya adalah harusnya dia bisa pullback dulu naik ke atas. Nah, tepat di area 68K. Ini sesuai dengan dari liquidation heatmap tadi. Nah, ini masih ada 68K, ya kurang lebih 68K. Kalau sampai heatmap pain-nya, max pain-nya itu kurang lebih ada di sini. Nah, kita perhatikan juga 69.000. Ya, selama harga tidak break dari level di sini, di level di sini, kenaikan di sini, ini tendensinya masih bearish guys. Jadi prepare untuk short aja. Tapi sebelumnya disclaimer on, not financial advice ya. Do your own research juga. Ya kalau dari saya pribadi, lebih seperti ini outlooknya. Jadi tinggal tunggu pullback untuk ambil shortnya. Kalau kita chart, jelas ini bearish banget ya untuk Bitcoin. Nah, kalau kita cek dari economic calendar, newsnya, kita lihat nih beberapa outlook nanti minggu ke depan. Sebenarnya kemarin udah ada news juga. Kalau kita cek dari sisi pekerjaan ya so far ini cukup oke. Terus juga dari retail sales, daya beli masyarakat itu juga oke banget. Artinya nggak ada masalah. Ekonomi dari US, oke, dari core retail sales juga lihat cukup oke. Artinya daya masyarakat masih cukup kuat. Dan dari sisi manufacturing di sini masih cukup oke. Biaya produksi memang masih cukup tinggi dan ini masih cukup oke. Dari data di sini aja sebenarnya ini udah hawkish. Jadi nggak ada keputusan Fed untuk rate cut buru-buru. Ini masih cukup oke datanya. Dan memang yang terdekat itu ada di tanggal 3 April nanti, di mana ini ada NFP. Nah,
kita cek NFP sendiri, di sini juga kalau saya lihat datanya ini hawkish. Kenapa hawkish? Nah, kalau kalian cek posisi market job di US sebelumnya itu banyak orang yang nggak kerja, ya. Banyak orang yang mungkin kena PHK, tapi sekarang tingkat pekerja diproyeksikan itu sudah membaik, udah banyak lagi orang yang mulai kerja. Artinya kondisi ekonomi saat ini itu lebih baik dibanding sebelumnya. Oke. Dan dari kita lihat juga di sini standar ya stabil, ini juga masih stabil. Ya so far ini yang cukup menarik. Artinya ketika ini terjadi ekonomi membaik, ya artinya nggak ada keharusan untuk rate cut. Nah ini tendensinya hawkish juga guys. Jadi ini berpotensi menyebabkan Bitcoin akan turun lebih jauh. Tapi tetap hati-hati karena kita nggak tahu nanti actual seperti apa. Masih ada potensi whipsaw atau fake out ya kan, atau manipulatif. Ya tetap waspada karena movement dari Bitcoin sendiri beberapa minggu terakhir ini cukup choppy ya kan, banyak whipsaw-nya di mana dia ketika dia naik di sini fake out dia turun, naik sedikit di sini fake out dia turun, di sini juga naik dia fake out, di sini juga udah naik lagi terakhir dia turun lagi lebih dalam. Jadi hati-hati dengan adanya fake out. Nah, itu dari sisi ekonomik. Artinya ya kita lihat data di sini nggak ada bilang market crypto akan bullish, nggak ada. Justru ini positif semua untuk US. Ketika ini positif untuk US ya I think USD DXY itu akan mengalami yang namanya rebound lagi. Nah, dia akan mengalami namanya rebound lagi di sini. Dan jelas banget di sini masih kondisi uptrend. Oke. Jadi jika DXY menguat, biasanya aset-aset itu seperti Bitcoin, USDT itu akan melemah. Nah, kalau kita cek juga dari Bitcoin, USDT, nah, jelas melemah kan. Di sini udah mulai breakdown. Ya udah kurang lebih ya area support ya ada di sini. Berpotensi dia akan turun ke 63.000 lagi. Oke. Terus kalau kita cek dari sisi Ethereum juga, ya so far Ethereum di sini dari yang sebelum kita bahas outlooknya setelah terjadi yang namanya di sini fast breakout dan harga kembali turun masuk ke area supportnya lagi di sini. Ya kan nggak berhasil rebound, nggak berhasil bertahan di area resisten exit levelnya dan dia harga turun. Di sini dia retest dia turun lagi. Sekarang dia malah retest lagi nih. Artinya besar kemungkinan ini masih jadi key level yang perlu diperhatikan selama Ethereum nggak berhasil tembus dari key level di sini 2100 ya 2200 lah. Besar kemungkinan ini tendensinya membuka ruang untuk turun lebih dalam. Target terdekat memang ada di 1800. Memang untuk saat ini harga masih choppy. Oke, itu dari sisi daily time frame. Kalau kita cek di lower time frame, nah 1 jam. Sebenarnya kalian cek juga di sini ketika dia berhasil tap ya kan dari supply, ini harga cukup impulsif turun guys. Momentum seller masuk nih sampai 5% loh. Per tadi pagi ya jam 8 sampai 5%. Artinya kita tahu momentum juga di bawah RS di bawah EMA21. Kalau kita tarik trendline pun dari titik low point di sini hubungkan udah breakdown. Oke, artinya besar kemungkinan di sini tinggal tunggu follow up dari seller lagi masuk. Ketika dia naik ke atas ini retest ya kan. Ini berpeluang untuk turun lagi lebih dalam. Oke. Kalau kita tarik Fibonacci dari titik high, titik low, anggap aja ini low, ya besar kemungkinan di sini golden pocketnya. Ini juga merupakan key level SNR. Oke. SNR plus ini juga merupakan fair value gap. Nah, cukup besar tuh guys. Artinya harusnya dia ada potensi koreksi naik dulu untuk turun lagi lebih dalam. Sekaligus retest daripada trendline di sini. Nah, ini bisa jadi acuan kita untuk lihat ternyata ada 3 confluence. Pertama ada breakdown trendline, EMA21, fair value gap, previous SNR. Nah, ini untuk Ethereum untuk short term trend. Oke. Jelas ini udah ada shifting ya, dari reversal dia dari naik sebelumnya di sini dan reversal turun, artinya sekarang kenaikan di sini membentuk yang namanya titik lower high, titik pucuk yang lebih rendah lagi. Kalau kita plot, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita plot kurang lebih seperti ini titik low, titik high, titik low lagi. Nah, itulah. Jadi kalau kita cek ya udah jelas beres guys, tinggal dipantau aja ya. Itu untuk Ethereum. Nah, sekarang dari sisi USDT dominance apakah sesuai? Nah, kalau kita cek USDT dominance dari time frame. Nah, di mana dari time frame ini masih ada area resisten, ya kan? Ini merupakan liquidity ini, ya kan tipis. Dan sekarang dia berhasil breakout dari kita clear out lagi. Dia berhasil breakout dari trendline. Breakout retest sekaligus retest EMA21. Tendensinya membuka ruang untuk dominance naik ke area sini. Hati-hati. Sampai 8%. Itu di daily time frame berhasil breakout. Oke. Nah, kalau kita cek di 4 hour-nya sama 4 hour time frame juga di sini jelas banget dia trennya bullish ya kan. Dia bullish
pullback di sini merupakan area demand plus yang kita plot terakhir merupakan golden pocketnya, dia berhasil bouncing. Oke. Bouncing bahkan dia berhasil breakout dari trend line-nya. Oke. Artinya ini kita bisa lihat bahwa memang chart dari USD dominance ini masih cenderung bullish guys. Ketika ini cenderung bullish, crypto itu turun. Kalau kita plot juga ini merupakan membuat pattern mungkin bullish flag. Dan harga udah breakout dengan impulsive candle seperti ini nih. Ekspektasinya kalau dari sisi midterm dia akan mengalami namanya koreksi turun lalu dia naik ke atas. Oke, artinya USD dominance bullish ya besar kemungkinan crypto mengalami penurunan untuk beberapa jam ke depan. Ya jadi siap-siap pantau aja kalau ada pullback sedikit bisa ambil posisi short. Nah, itu dari sisi USD dominance kalau kita cek dari total 3. Nah, total 3 sendiri juga sama, kita kemarin udah bahas kan, selama total 3 tidak berhasil breakout dari SNR di sini, tendensinya masih potensi turun ke bawah. Dan ini terbukti, dia retest lagi ke atas, dia turun lagi ke bawah, kan artinya kita bisa lihat ini merupakan pola kurang lebih ya seperti bearish flag, tapi ada choppy juga di sini, seperti fast breakout, tapi so far arahnya adalah turun. Nah, ini kalau kita cek. Berarti artinya di sini mungkin sideways saja. Nah, gimana di sini dia drop base, nah ini dia drop lagi nih. Nah, drop ini bisa kemungkinan sampai bawah sini. Jadi tetap hati-hati kalau kita ambil long, kecuali koin-koin anomali yang punya struktur yang kuat. Ya, tapi so far outlook-nya adalah memang masih tendensinya ini turun. Jadi kalau kita untuk ambil long sangat-sangat berisiko guys. Nah, ini untuk ya so far seperti ini outlook dari Bitcoin juga siap-siap beberapa jam ke depan. Kalau ada potensi dia pullback 68.000 sampai 69 ya, I think it's good to short sell. Oke guys. Jadi segini aja outlook marketnya. Semoga kalian bisa manfaatkan dari outlook di sini untuk ambil keputusan trading sendiri, ya kan? Bukan aja kalian jual atau beli ya guys ya. Oke, see you di next update. Jangan lupa support, subscribe channel ini. Oke, thank you guys.